Hadirin rahimakumullah, iman menurut Nabi kita Muhammad itu adalah satu iqraru bil lisan. Ikrar, diikrarkan, diucapkan, mengakuan percaya kepada Allah yang diucapkan dengan lisannya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian dibenarkan oleh hati. Ya, ucapan di mulutnya tadi dibenarkan oleh hatinya. Artinya antara mulut dan hati sama. Ya. Nomor 3, wa amalu bil arkan. Lalu keyakinannya itu diamalkan sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Inilah iman. Jadi kalau kita itu ingin tahu orang itu beriman, ya ini menurut pendapat Nabi di sini. Tadi tidak cukup pengakuan saja. Kalau itu orang itu hanya mengaku saja, juga belum tentu jaminan kalau orang itu beriman. Contoh Quran surat 2 ayat 8. Ini ngene. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan setengah saking menungso ana wong kang ngucap amanna ingsun iman billahi wal yaumil akhir, iman marang Allah lan iman marang dina akhir. Ya dina akhir berarti kiamat ya. Jadi enten ngomong aku lho iman nang Allah lan iman marang dina kiamat. Allah menjawab ini. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Coba ngomong lo belum jaminan. Makanya 3 rangkaian itu tadi baru disebut iman. Wamane ngakune iman, KTP ini Islam, tapi senengannya ngombe berto, saya gak masuk. Ya. Senengannya ngoten. Misalnya nih, nanti harus cocok antara mulut, hati dan perbuatan cocok. Itu baru iman. Lain nanti bisa kita refleksikan kepada mana? Pilkada nggak bisa. Islam itu hebat. Indikator orang beriman apabila diajak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, itu jawabnya enggak. Artinya apa? Boten kenyang. Nah, kalau bahasa agamanya itu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan kami dengar lalu kemudian kami mengkhianati, tidak, tapi kami dengar dan kami taat. Inna makana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah supaya menghukumi antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Bahwasanya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah ini ciri indikator tanda-tanda orang takwa itu begitu. Nek disodori aturan Allah, nggih. Kadek nolak. Nggih, sing kok dawuh. Nggih, kita lihat. Yang diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang iman kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan ihsan. Ihsan itu berbuat baik, itu macam-macam. Ihsan dalam akhlak, ihsan dalam berbuat baik kepada orang tua, ihsan dalam pilkada misalnya, bisa saja. Iman ini kalau kita implementasikan ke dalam fenomena saat ini pas-pas saja. Misalnya kita kaitkan dengan pilkada, tentang siapa yang harus dipilih dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Loh kan kita kaitkan dengan agama masuk. Sebab selama ini orang-orang memahami agama tidak seperti itu. Memahami agama cuma 5 item saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan pilkada berarti bukan
tidak ada ajaran Islamnya. Ada. Ya, nanti kita ihsan kita terapkan di situ. Ternyata kalau kita mengacu kepada Al-Quran bahwa yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Ngeten Quran ini. La yattakhidul mu'minunal kafirina auliya. Janganlah orang beriman itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Jadi yang wajib dipilih itu orang beriman, tidak boleh memilih orang kafir. Kalau kita menerapkan ihsan dalam konteks seperti ini, maka kita wajib milih orang beriman. Orang beriman itu ya apa? Tadi sudah tak kasih bocoran tadi. 3 item tadi. Ya. Saya itu pernah didatangi tim sukses Bu Ita. Mendaya ke rumah saya. Nah, saya bilang masalah dukung gampang. Penting syaratnya 1, jangan merusak Islam. Kedua, mohon diperhatikan Muhammadiyah. Syarat itu gak kayak loro guys. Nah sekarang ini Islam banyak dirusak dengan apa? Toleransi. Nah, waktu Uskup datang ke Indonesia ya, mus dielulukan oleh orang-orang Islam. Nah, diambung tangane, diambung baduke ya. Sing ngambung niku ya ini Istiqlal. Karena memang nggak apa-apa, dia juga mengeluarkan dalil loh. Yang bisa jawab enggak kira-kira. Dalil sing ngene. Walaqad karomna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Berarti anak Adam ini sama derajatnya. Quran ini kan. Nak jawab kan? Kira-kira. Kira-kira jawabnya kan. Nomor loro, semua agama sama. Tidak ada perbedaan. Itu kata imamnya Istiqlal. Ayatnya di mana? Wah, ayatnya soal apa bikin saya itu. Innaladina amanu waladina hadu wan nasoro wasobiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falahum ajruhum, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Ya, orang-orang tadi kalau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak punya rasa takut, tidak ada ketakutan, dan mereka tidak bersedia. Sehingga disimpulkan semua agama sama. Maka dilakukanlah oleh imam itu tadi seperti itu. Diambung baduke, bukan ketentang kakak. Terus kalau bantah ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Bagaimana dibantah malih? Berarti ayat ini nek Islam gak bener ngoten iki. Sing kula waca pertama wae sama. Lha kontradiksi lho Pak, kan gak pernah ndelok. Gara-gara kontradiksi begini, orang apal 30 juz jadi murtad. Tahun 2015 ada di Mesir namanya Ahmad Harakom. Gara-gara begini banyak kontradiksi. Ini tadi kan bertabrakan. Yang satu sisi wis gak mau masih gak Islam, semua agama sama. Satu sisi ini gak Islam gak bener. Oh, ngurus nih ya. Kira-kira jangan dihadapkan seperti itu bagaimana? Kira-kira bisa jawab enggak? Itu perlu, makanya kita perlu untuk belajar Quran secara mendalam itu. Terus dibantah kali wong ini. Ya soalnya diartikan Islam sebagai agama. Nah, Islam itu diartikan tunduk patuh kepada Allah. Maka tidak bertentangan.
Barang siapa mencari agama selain agama yang tunduk kepada Allah, maka tidak diterima. Dia karena termasuk orang yang rugi. Nah, orang Nasrani tadi tunduk kepada Allah. Apa sih bedanya orang Nasrani dengan kita itu? Orang Nasrani itu percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, termasuk Yahudi begitu. Hanya itu aja sebenarnya. Maka dia tetap kukuh bahwa semua agama sama. Sekarang tak bakal lagi. Gini, Innaladina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Walaqad kafaro, yakti temen wis kafir. Wong sing ngomong Allah adalah salah satu dari yang tiga Tuhan. Nah, yang mengatakan Allah salah satu dari tiga Tuhan itu siapa? Orang Nasrani. Allah katakan kafir. Ada di dalam Quran surat 5 ayat 73. Kalau kita lihat dalam Quran surat 2 ayat 62 tadi, gak kafir oleh pahala. Ya kan? Repot nih kalau kita nggak paham. Nah, akhirnya kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, orang sama-sama kata-kata Nasrani tapi konteksnya beda. Konteks yang pertama yang sama tadi karena berdapat pahala, itu karena Nasrani yang masih tauhid, selamat dia masuk Islam. Tapi kalau Nasrani tadi sudah mensekutukan Allah, maka jadi kafir. Bodoh Nasrani ini, tulisannya bodoh Nasrani, tapi posisinya beda. Nah, ini sebagai aja pengenalan. Ini sampai jam berapa? Lima. Wes alifate kan itu tidak mana. Dampak iman dan takwa itu adalah memberi keberkahan. Kalau panjenengan memposisikan diri sebagai orang iman takwa, itu berarti panjenengan memberi andil kebaikan di dunia ini. Karena kalau orang itu di situ banyak orang iman takwa, Allah turunkan barokah. Walau anna ahlal qura, lan sekiranya penduduk suatu negeri itu amanu wa taqwa, iman lan takwa, la fatahna, sungguh kami bukakan alaihim kepada mereka yang iman takwa tadi apa? Barokatin, barokah minas samai, saking langit, wal ardi lan saking bumi. Ini janjinya Allah. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti ditepati. Kalau satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Janji Allah. Saya dulu itu waktu pegang masih jadi kepala sekolah di SMK. Ini nek bayari guru tok ini kurang 5 juta. Cak ulang. Min. Nek bahasa saya min. Min ini. Tapi saya terapkan ini. Saya motivasi seluruh guru-guru itu tingkatkan keimanan. Khususnya bendahara dan kepala sekolahnya, saya sendiri. Jadi sana saya buat aturan setiap bulan harus ngaji di sekolah situ. Alhamdulillah, karena semua itu orangnya jujur-jujur di situ, turun barokah. Bisa mengatasi semuanya itu, sing min jadi gak min jadi plus. Sampai satu motor, punya radio, punya komputer baru-baru itu banyak. Punya bangunan yang baru-baru banyak. Nek rekreasi setahun pindu, gurunya bojo di Sangauni coba ya. Barokah. Suatu keluarga sama. Usahakan di dalam keluarga itu iman takwa semua. Turun barokah, dimudahkan oleh Allah segala-galanya. Nah, ini rahasianya
Maka Allah katakan walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin tetapi kadzabu, mereka itu mendustakan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah ini kosok bali ini. Kosok bali ini adalah dusta, mendustakan agama itu, lalu Allah tumpas dengan bencana. Misalnya bencana berupa gempa. Gempa lah peristiwa alam. Soalnya apa? Di sore bumi itu lempengan-lempengan bumi itu bergerak jadi gempa. Itu logikanya. Tapi kalau menghentikan, kenapa tidak bisa? Masyarakat tahu namanya api itu logikanya kan panas. Tapi Allah berkehendak jadi dingin. Gak nurut hukum alam. Nabi Ibrahim pernah dihukum bakar. Hukum bakar mesti hancur jadi abu. Nah, jawaban Allah berkehendak lain, ya naru geni kuni jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Api ini tunduk, gak nurut hukum alam, nurut Allah. Nah, masih itu tadi begitu. Misalnya akan terjadi gempa bumi di tempatnya orang beriman, ditahan oleh Allah, kenapa? Tidak ada barang sulit. Ini janji Allah begitu. Jadi kalau kita itu iman dan takwa, Allah akan bukakan barokah kepada kita dari langit dan bumi. Tetapi sebaliknya kalau kita itu berbuat dusta kepada agama, akan ditumpas. Ini kalau kita lihat dalam sejarah Quran, begitu semua. Ya. Efek dari iman dan Islam akan menghasilkan ihsan. Ihsan itu adalah buah daripada Islam dan iman kita. Ihsan dalam akhlak, ihsan dalam tauhid, supaya tidak syirik. Ihsan dalam memilih pemimpin, ihsan dalam bekerja, khususnya kerja di mana saja kita berada. Ihsan dalam menyikapi berita bohong. Makanya diusumnya berita bohong ya. Dalam hal menyikapi berita hoax, kita juga dituntut ihsan. Ya, ihsan dalam hal menyikapi berita bohong, maka kita pun dituntut untuk ihsan di dalam hal ini. Ihsan dalam hal ini adalah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lain. Ada seorang tukang servis. Tukang servis apa? Elektro. Pada suatu hari dia sholat di sebuah masjid. Dia ke masjid dengan membawa amplifier yang diservis itu, yang lagi diperbaiki. Di dalam masjid sedang tidak ada orang. Dan tidak ada orang sama sekali. Setelah sholat dia keluar sambil membawa amplinya tadi. Setelah dia keluar dari masjid sambil membawa amplinya, dia dilihat oleh orang di sekitar masjid. Lu bawa ampli. Tanpa pikir panjang, orang yang baru sholat tadi diteriaki sebagai maling. Open telu kira-kira. Tonggo-tonggo itu kabeh metu. Dikebleki. Dikebuki kalau mengampun. Mboten cukup meniku tok. Ternyata apa? Ternyata mereka menyiramkan bensin kepada orang itu. Dibakar. Coba. Padahal dia bukan mencuri. Lho sing ngomong berita bohong lho kok tenggelis. Lah ini terjadi saat ini. Terutama di musim-musim pilkada. Pilpres sudah berseliweran itu. Kalau kita nggak selektif, maka kita akan punya andil untuk berbuat bohong kepada orang lain, dan itu berdosa. Jadi HP ini bisa kita pergunakan untuk kebaikan, bisa kita pergunakan untuk keburukan, tergantung kita. Maka kita dibutuhkan ilmu. Ya. Coba bagaimana kita menerapkan ihsan dalam kasus seperti ini tadi. Coba, angel. Ya. Nah seperti ini dikarenakan apa? Kita kesusu percaya dengan berita yang belum tentu benar.
Ya, sebagai contoh lagi malih kasus di saat menjelang pilkada ini tidak menutup kemungkinan beredar berita-berita bohong. Kita lihat calon gubernur kita. Menang ngomong wali kota kok ditakoni, wedok oleh. Konsumer apa takonnya? Akan saya beri jawaban dan 1 materi tertutup karena panjang. Kita lihat calon gubernur sekarang ini ada 3 wedok kabeh. Satu namanya Bu Lulu. Bu Lulu masih tahu? Masih familinya Profesor Din Samsudin, mantan ketua PP Muhammadiyah. Bacaannya siji, jilid hati. Nomor 2 Bu Khofifah, banyak yang kenal semua. Yang nomor 3 Bu Risma. Bu Risma itu termasuk keluarga Muhammadiyah. Dia banyak memberikan bantuan kepada Muhammadiyah. Bapaknya terutama. Nek kemarin Bu Risma jodoh kata tapi dia punya jasa. Apa jasanya? Satu-satunya gubernur yang berani menutup doli. Tempat pelacuran terbesar di Surabaya itu Bu Risma. Wali kota dulu ya. Wali kota. Apa resikonya? Mati itu. Bisa dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka. Maka ketika dia membuat surat keputusan, dia sholat dulu 2 rakaat. Coba bayangkan. Kira-kira milih sobat di antara telur. Iya. Kira-kira siapa? Nah, boleh panjang wong Aisyah paling milih Muhammadiyah ya. Ismail. Tapi panjenengan jangan lupa. Hasil survei suara terbesar Khofifah. Apa gitu? Itu data terbesar suara setelah disurvei pendukungnya banyak Khofifah. Allah alam ya, itu yang satu contoh. Nah sekarang coba ada berita-berita bohong, bagaimana kita menerapkan ihsan. Ada postingan yang di-share berbunyi begini, ruang Bu Khofifah digeledah KPK, yang terindikasi ada korupsi di situ. Kira-kira yang membuat postingan ini siapa? Anak buah Bu Khofifah ya? Ya bukan, ya musuhnya Bu Khofifah. Di sisi lain ada postingan juga yang menyudutkan Bu Risma. Bunyinya juga hampir sama. Ruangan Bu Risma digeledah KPK, terindikasi ada 6 orang yang harus dicekal, tidak boleh keluar negeri. Coba, bagaimana kita menanggapi apa kita share ini? Karena panjangan kalau ini Bu Risma misalnya, ini belum tentu benar juga. Nah, bagaimana kita terapkan ihsan dalam konteks seperti ini? Ini penting loh ini. Kalau kita nggak ngerti, melok nge-share, padahal itu bohong. Dulu tidak ada ceritanya, soalnya kemarin saya ke Madiun. Madiun itu mengikuti pertemuan LHKP, ya, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, yang itu adalah lembaganya Muhammadiyah yang ngurusi masalah politik. Jadi politik itu diatur juga di Muhammadiyah ya. Jadi belum ada ceritanya sih. Itu sebenarnya sama saja. Kalau seperti itu, bagaimana kita terapkan ihsan dalam konteks seperti itu? Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita mendapati postingan seperti itu dalam menerapkan ihsan kita? Ini saya akan jawab, Pak. Seharusnya berbuat ihsan dalam konteks seperti ini adalah diam, tidak nge-share kemana-mana, aman Pak. Nah, jangan nge-share,
menyebarkan bohong. Itu ihsan. Nah ini kan berarti Islam kita implementasikan dalam alam nyata. Tidak mesti Islam itu sholat atau tidak. Islam itu lengkap. Belum minan nasnya itu luar biasa banyaknya. Nah, seandainya postingan itu di-share, maka kita akan ikut andil dalam menyebarkan berita bohong dan kita akan mendapatkan dosanya. Sekarang kita lihat petunjuk Allah bagaimana. Apakah ada? Ada. Ini ingatan. Jangan bisa lihat dalam Quran surat Hujurat. Surat Hujurat itu surat 49 ayatnya 6. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wong sing padha iman, in ja'akum fasikum binaba. Lamun teko ing sira kabeh wong fasik nggawa berita. Fatabayanu mongko tabayuno sira kabeh antusibu kauman supaya sira ora menimpakan satu kaum bijalatin yang kamu tidak tahu keadaannya. Fatusbihu mongko sira kabeh dadi ala ma fa'altum ing atase apa kang sira lakoni nadimin menyesal. Bahasa Indonesia ngene. Wong sing beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa satu berita, maka telitilah agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum yang kamu tidak tahu keadaan kaum itu sehingga kamu menjadi menyesal atas perbuatanmu itu. Ini pesan Allah. Nah, latar belakangnya gimana? Latar belakangnya ayat ini begini. Pada suatu hari Nabi itu menyuruh seorang sahabat untuk memungut zakat di satu kaum tertentu. Nah, rupanya berita perintah ini sampai terdengar oleh kaum itu. Nah, karena kaum itu menghormati Nabi, maka dia menyambut tamunya yang disuruh oleh Nabi tadi dengan berbaris di jalan. Nah, yang diutus Nabi tadi setelah mendekat dari kaum itu tadi, dia berpikir lain. Oh, jangan-jangan ini orang ini mau membunuh saya. Kok dia keluar semua? Akhirnya dia balik melaporkan kepada Rasulullah dengan menipu. Ya Rasulullah, kaum yang akan saya ambil zakatnya tadi ternyata murtad semua. Dan mereka akan membunuh saya. Kontanlah Rasulullah mendengar seperti itu akan diperangi kaum. Turunlah ayat ini tadi. Kalau datang seorang fasik membaca itu berita, fatabayanu telitin dhisik. Nah, karena perintah seperti itu maka Rasulullah mengutus intelnya untuk menyelidiki kaum itu tadi. Ternyata setelah diselidiki tidak ada yang murtad sama sekali. Mereka tetap iman, sholatnya 5 waktu. Lalu apa kamu jalan wakai mau menyambut kehadiran tamu dari Rasulullah tadi, yang diutus oleh Rasulullah tadi. Tapi beritanya tidak seperti itu. Coba tadi seandainya tidak tabayun, sudah diperangi, hancur. Maka ini pelajaran yang luar biasa. Quran itu sembuhan ada. Ya, makanya ketika sama tadi uskup ya. Orang Kristen tadi Aus tadi Qurannya apa nih Qurannya? Qurannya bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Orang beriman, jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu menjadi teman setia. Oleh. Lah wong iman sing temen iki apa sakjane? Iman temen itu sing ditancep ana ati niku karakternya beda. Ngeten ini. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan kaum itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yuwaduna man khatallaha
wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang kaum itu iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman itu tidak mungkin berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Walau itu bahasa Arab, tapi Indonesia nggak ngerti walau ya walau kanu aba'ahum, walau mereka adalah bapakmu, bapak mereka atau anak mereka atau teman mereka atau kaum keluarga mereka, tidak akan berkasih sayang. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang demikian itu Allah telah tancapkan iman di dalam hatinya. Itu karakternya orang beriman, ditancapkan oleh Allah dalam hatinya. Memiliki karakter seperti itu. Tapi ini diterapkan orang nggak berani. Darahnya radikal. Makanya saya juga katakan berkali-kali, Indonesia itu ada yang terapkan agama dewi kawani. Nah ini butuh ilmu lagi, yang namanya ilmu toleransi. Lebih kerasa kan? Setelahnya pas itu. Ya, ini mana kata ingat itu teman. Tuh, wajib sama pas. Loh, pas yang 5 ya. Ya intinya ngonten berarti antara iman, Islam dan ihsan itu menyatu. Kalau ihsan itu bisa kita berbuat baik dalam akhlak, berbuat baik kepada orang tua kita dalam dasar dengan Quran, menerapkan memilih pilkada siapa yang harus kita pilih, kita berbuat ihsan menurut rancangan Allah, selesai, barokah akan turun kepada kita. Kalau kita menentang, bisa jadi orang munafik. Jadi orang munafiknya berkorok milih pimpinan jadi munafik loh. Basirul munafikin nabi analahum adaban alimah. Wae ana kabar bebungah marang wong munafik ing yen to dheweke bakal oleh siksa kang pedhi. Siapa orang munafik? Alladzina yattaqiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Yaitu orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang beriman. Lalu orang yang tidak jadi munafik. Apa orang munafik? Kalau mereka oleh siksa pedhi. Tempatnya rokok paling bawah, naudzubillah kita. Mereka tahu kan? Jadi ini mari kita terapkan iman, Islam dan ihsan itu dalam kehidupan kita. Mudah. Apa? Banyak. Oke. Yang berkaitan dengan iman, ihsan, Islam itu kalau seandainya calonnya itu perempuan semua, padahal perempuan kan itu tidak boleh buat umat itu bagaimana? Siapa yang tidak boleh mengatakan tidak boleh jadi pemimpin? Oh, tahu banyak. Ada. Saya tidak tahu. Oh. Pertanyaan kan batu beras itu bang, mesti harus tangan ini, seluruh aku. Sudah saya siapkan satu materi saja, tapi belah tidak semua. Ini di Muhammadiyah itu tidak mengharamkan pemimpin wanita. Boleh. Orang yang mengatakan pemimpin wanita tidak boleh mengacu pada ayat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu pemimpinnya wong wedok. Konteksnya itu rumah tangga. Itu asal nusulnya geger, lanang go wedok geger. Nah, tapi nek konteks luar, panjenengan tahu Aisyah jadi pimpinan perang. Atau Bilqis itu mereka wetan. Maka di Muhammadiyah tidak mengharamkan. Seperti ini. Celana cingkrang, gitu. Sing sopone wong gawe celana pakaian ini sore polo, neraka. Lihat kan enggak? Biasa ya. Akhirnya ngomong gak gelem ini sore polo, hukumnya polo. Akhirnya diputuskan seperti itu. Tapi ada hadis lain yang mereka nggak tahu. Apa hadisnya? Abu Bakar tahu dawuh Kanjeng Nabi seperti itu, akhirnya mau orang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki nek sarungan mesti melorot ae, mesti nek sore polo. Padahal kula niki mboten sombong. Apa jawab Nabi? Boleh. Berarti
Tidak masalah asal tidak sombong. Tidak punya sombong. Makanya Muhammadiyah tidak menetapkan krono cingkrang. Tapi kita terlalu bawah ya kalau nyapu nisor ya pakai telai. Jadi dilihatlah ya. Yang penting ngerti hukumnya. Sama dengan wanita tadi itu. Muhammadiyah tidak mengharamkan, boleh. Kita titip sukses Junet mesti ngomong. Ayo, kau boleh. Usah orang yang ngomong aku ngomong. Aku sebenarnya aku juga. Nanti sekarang itu kepentingan seperti itu. Nanti suatu saat akan saya bawakan satu materi khusus untuk berbicara masalah pemimpin wanita. Kenapa dibolehkan di Muhammadiyah? Adatnya juga ada. Dia yang mengatakan orang-orang tidak boleh, adatnya saya juga tahu. Itu konteksnya adalah konteks dari rumah tangga, bukan pemimpin umum. Aisyah itu pemimpin perang loh. Di bawahnya itu orang-orang laki-laki semua di dalamnya. Luar biasa. Jadi banyak sekali contoh-contoh orang-orang perempuan juga jadi pimpinan itu banyak. Oke, saya kira itu aja karena sudah disemprit oleh Bu. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.